Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menuai kontroversi akibat cuitannya yang menyeret Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Cuitan Natalius Pigai diduga bersifat rasis hingga berujung pelaporan pidana ke Bareskrim Polri. Apa motif Natalius Pigai melontarkan pernyataan yang diduga bernada rasis tersebut? Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Martin Go, kuasa hukum Natalius Pigai. Selamat sore Bang Martin. Sore, sehat, salam sejahtera, dan juga keluarga. Dan ada juga Indonesia banyak. Dengan situasi COVID ini kita semua terhindar dari COVID dan sehat selalu. Baik, semoga kita sehat selalu. Oke, dan ada Bang Adi Kurniawan, Ketua Umum Relawan Baranusa. Selamat sore Bang Adi. Selamat sore Mbak. Oke, saya mau langsung dulu ke kuasa hukum Natalius Pigai, Bang Martin. Bang Martin, klien Anda menuliskan pernyataan di akun Twitternya, saya bacakan lagi ya. Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Mereka merampok kekayaan kita, mereka bunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata-kata rendahan, rasis, monyet dan sampah. Kami bukan rendahan, kita lawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan. Saya penentang ketidakadilan. Bang Martin, motif klien Anda menuliskan pernyataan tersebut apa? Tiba-tiba muncul tulisan seperti itu. Motifnya apa, Bang? Ya, yang pertama mungkin saya kritisi dulu ya. Cara bacanya itu juga agak keliru. Jadi tidak ada tanda koma. Itu cara orang Jawa Tengah terus dan jabatan terhadap. Jadi itu tidak ada tanda koma. Oke, cara bacanya berbeda menurut Anda. Tapi yang saya tanya, motif klien Anda menuliskan itu apa, Bang? Enggak. Tuh, maksudnya ini kan harus clear di sini dulu ya. Itu kan sebenarnya mau menjelaskan tentang orang. Orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar itu kan mau dijelaskan bahwa mereka orang berasal dari Jawa Tengah. Itu dulu yang harus pertama ya. Oke. Kemudian yang kedua, kalau bicara Jawa Tengah itu kan bicara lebih kepada provinsi. Nah, prinsipnya itu begini, di dunia manapun itu yang namanya pejuang kemanusiaan sudah dipastikan tidak akan pernah itu rasis. Karena mereka itu menghormati yang namanya itu asas manusia atau martabat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ketika misalnya tanya tentang motif segala macam, kan klien kami Pak Natalius Pigai lebih kepada mengkritisi. Karena mereka posisi adalah di publik. Oke, motifnya adalah mengkritisi begitu ya, karena mereka adalah pejabat publik. Ya, mereka adalah pemimpin publik dan itu resiko. Lu mau jadi pejabat publik, lu harus siap dikritisi begitu. Oke. Yang kami tidak paham dan tidak mengerti itu ketika ada pihak-pihak tertentu yang mempelintirin itu ke rasis. Baik. Sementara dilihat unsur rasisnya itu tidak terpenuhi. Oke, motifnya adalah mengkritisi sebagai pejabat publik. Bang Martin, kalau memang mengkritisi, apakah klien Anda memiliki bukti soal tudingan karena ada kata-kata merampok kekayaan negara dan menginjak harga diri bangsa Papua? Itu adalah tuduhan serius kalau memang itu motifnya adalah mengkritisi. Punya buktinya, Bang, klien Anda? Iya, kalau itu kan hal yang beda lagi ya. Yang beda Tapi lagi. itu satu kesatuan dalam cuitan. Enggak, dengar dulu. Dalam pelaporan ini kan lebih kepada rasisme. Nah, sekarang kalau pertanyaannya itu soal lebih kepada pembuktian, itu kan sudah hal yang berbeda. Tergantung daripada yang merasa dirugikan. Dalam hal ini Presiden Jokowi dan Ganjar itu yang kemudian wajib melakukan pengaduan karena itu kan bagian dari delik aduan. Nah, batasannya di situ dulu. Sekarang yang kita mau bahas ini siapa begitu. Kalau kita mau bahasnya lebih kepada delik aduan seperti yang tadi dimaksud dengan pertanyaan itu, maka kan sangat keliru ketika para pelapor itu kemudian mengatasnamakan subjek hukum, kemudian visi begitu. Oke. Tapi ketika menyampaikan pernyataan soal merampok kekayaan negara dan menginjak harga diri bangsa Papua, apakah memang klien Anda memiliki bukti atau itu hanya menulis saja sebagai bentuk kritikan, Bang Martin? Ya, kalau Pak Natalius, klien kami sendiri ini kan orangnya selalu bicara tentang fakta dan data. Artinya itu ada faktanya ya yang dimiliki oleh klien Anda ya? Artinya itu kan ada gitu. Kalau orang ngomong sesuatu itu kan pasti ada, tapi ranah kita bukan ranah itu. Baik. Karena itu sudah masuk ke subjek hukum yang berbeda, misalnya kepada Pak
Jokowi sendiri atau Pak Ganjar begitu. Oke. Dan yang kemudian menjadi soal itu adalah ketika ini dipelintirin ke rasis gitu. Pertanyaannya itu sederhana, rasisnya di mana begitu? Jangan-jangan justru orang yang mempelintirin ke kasus ini ke rasis itu justru memiliki niat lebih kepada lebih kepada yang tertentu gitu loh. Oke, Bang Adi, rasisnya di mana pernyataan cuitan Bang Natalius Pigai? Karena menurut kuasa hukumnya motifnya adalah mengkritisi dua orang ini sebagai pejabat publik dan menurut kuasa hukum dari Bang Natalius Pigai, kliennya itu memiliki bukti karena itu faktanya. Alasan Anda dan relawan Baranusa akhirnya melaporkan Natalius Pigai ke polisi ini apa? Apakah melihat motifnya bukan hanya sekedar mengkritisi atau memang ada lebih daripada itu, Bang Adi? Ya, terima kasih Mbak. Saya jawab dulu, itu yang pertama soal tadi Abang bilang soal mengkritisi, kan gitu. Yang pertama, saya menjawab, menurut saya kalau misalkan mengkritisi itu, harusnya kalau memang berbicara tentang ketidakadilan, ya kan, karena bicara soal dampak dari sistem sebuah negara yang kemudian berdampak kepada masyarakat misalkan di Papua sana kan gitu kan, itu sebenarnya nggak tertuju pada pribadi kan begitu. Kalau misalkan menyebut Jokowi, Ganjar, ini kan pribadi namanya kan gitu. Kenapa pribadi yang dikritisi kan begitu? Ya apalagi bawa-bawa nama Jawa Tengah kan gitu. Nah ini kan sebuah pertanyaan gitu loh. Ini mengkritisi atau mau apa? Atau mau memprovokasi kan begitu? Atau mau memprovokasi masyarakat Papua untuk bagaimana gitu kan sama-sama memusuhi orang Jawa Tengah kan begitu. Karena ada bahasa Jawa Tengah di sini. Itu juga, nah itulah yang menurut kita akhirnya itu adalah sebuah provokasi SARA gitu loh. Ini sangat berbahaya loh dampaknya loh. Kalau misalkan bahasa-bahasa seperti itu terus dikembangkan. Kan gitu. Oke, Bang Adi. Ini akan memunculkan sebuah ketidaknyamanan ketika misalkan ada orang Jawa Tengah yang tinggal di Papua atau orang Papua yang tinggal di Jawa Tengah. Kalau misalkan bahasa-bahasa ini diperluas, ya kan terus dimainkan, dampaknya kemungkinan akan terjadi perang SARA. Oke, Bang Adi, laporan Anda ke aparat kepolisian ini apakah ada perintah dari orang yang kemudian merasa tersinggung seperti Pak Joko Widodo atau Ganjar Pranowo? Ada perintah dari mereka? Ini atas inisiatif kita sendiri. Karena Anda merasa terprovokasi begitu atas cuitannya Bang Natalius Pigai? Ya kita merasa tidak nyaman aja gitu. Seorang katanya tokoh Papua kok begini gitu. Kan bukannya apa ya, statement-statementnya bukannya lebih mengajak semua pihak bersatu gitu kan, apalagi kan Bang Pigai ini kan salah satu tokoh Papua katanya, pemimpin Papua gitu kan, seharusnya tidak memprovokasi menurut saya begitu. Oke, Bang Martin, seharusnya pernyataan dari klien Anda tidak memprovokasi sebagai tokoh Papua, sebagai mantan komisioner Komnas HAM. Tanggapan Anda seperti apa? Tidak ada unsur provokasi sebenarnya di situ. Itu kita harus bijaksana dan cermat lah. Ini kan soal pengertian dalam gramatika bahasa. Artinya bahwa kalau anak-anak kecil pun mengerti. Karena itu kan sebenarnya itu bahasanya itu kan menjelaskan orang yang berasal dari Jawa Tengah. Itu dulu yang harus dipahami. Kalau sudah penyebutan seperti begitu, itu kan sebenarnya kasusnya di mana? Itu kan tidak ada sama sekali. Yang kedua, ini kalau kita bicara tentang komunikasi, bicara tentang kepastian. Kita tidak bisa hanya pakai sekedar ini soal perasaan, ini soal keinginan, ini soal segala macam begitu. Oke, Bang Martin, apakah kemudian... Maksud saya begini, jadi ketika misalnya kalau kita menuduh seseorang, dan tuduhan bahwa ungkapan itu adalah rasis, ini kan juga bagian dari memperkeruh soal ini. Kalau misalnya impian kita itu adalah bagaimana merawat bangsa, bagaimana merawat negara, bagaimana kita bisa menyimpulkan sesuatu itu hanya atas keinginan. Oke, Bang Martin, saya mau tanya, tidak ada sama sekali unsur-unsur soal yang menegaskan tentang rasis. Oke, Bang Martin, apakah kemudian klien Anda punya motif politik mengingat preferensi politiknya mungkin berbeda dengan Presiden Jokowi untuk menjegal motif politik ini artinya untuk menjegal Ganjar yang punya peluang bertarung di 2024 dan juga menjegal Presiden Jokowi? Batasannya itu kan sebenarnya jelas. Batasannya itu adalah mereka itu pemimpin publik yang wajib dikritisi oleh siapapun gitu. Di situ dulu yang harus clear. Batasan mereka itu adalah pemimpin publik. Masa pemimpin publik tidak perlu harus dikritisi, masa pemimpin publik terus kemudian digiring ke
hal-hal yang sebenarnya itu tidak ada korelasi, tidak ada hubungan sama sekali. Ini kan sama dengan jangan sampai kita ini menjadi bagian dari turut memelihara kegaduhan negara atau kegaduhan bangsa. Sementara kesadaran kritis publik itu harus dibangun, setiap pemimpin publik itu harus dikritisi begitu. Oke, baik. Ini kan semangat kita itu adalah bagaimana menciptakan tujuan bernegara, tujuan nasional itu yang bermartabat begitu. Oke, Bang Adi. Jadi saya mau tekankan prinsip kami itu adalah pejabat publik itu wajib dikritisi. Kalau lu nggak mau dikritisi, jangan jadi pejabat publik kan. Oke, ini berarti artinya hanya kritikan saja sebagai pejabat publik. Tapi Bang Adi, apakah Anda melihat bahwa ada motif politik yang aromanya sangat kuat sekali untuk menjegal tokoh-tokoh ini, terutama misalnya Presiden Jokowi yang sedang berada di Papua, kemudian Ganjar Pranowo yang akan berkontestasi di 2024. Anda melihat ada motif yang sama, motif politik di sini? Ya, saya melihat sih sepertinya arahnya memang begitu. Ada kepentingan politik gitu loh. Entah kepentingan politiknya apa yang sedang mau dicapai Bang Pigai, kita penduga-duga kan gitu. Tapi kelihatannya memang arahnya ke sana kan begitu. Begitu sih. Nah, ini kan mau menjelang 2024. Apalagi santer-santernya kan Ganjar Pranowo ini kan gitu sebagai capres kan gitu kan, dan beberapa relawan deklarasikan gitu. Itu kan bisa jadi arahnya ke sana kan gitu, untuk bagaimana popularitas Ganjar di Papua anjlok kan gitu. Tapi lagi-lagi tadi seperti yang Mbaknya kepada pengacara Bang Pigai terkait soal Jokowi dan Ganjar merampok tanah Papua. Nah, ini kan atas nama pribadi. Kalau bicara Jokowi merampok, berarti kan Jokowi yang merampok, bukan negara. Kan juga dipisahin. Kan gitu. Nah, kalau misalkan Jokowi merampok, betul nggak pertanyaannya? Coba, apa datanya keluarkan, kan gitu. Benar nggak Jokowi itu merampok? Baik. Benar nggak Ganjar itu merampok? Kan begitu. Nah, ini juga berbahaya gitu. Ini sebetulnya ini potensi fitnah gitu kan, provokasi macam-macam ada di situ. Potensi fitnah. Kalau mau mengkritisi menurut saya seperti itu. Kita bela loh, sempat bela Bang Pigai itu diterang amblesius pada saat itu. Kita bela di media. Bang Adi, Anda sudah melaporkan ini secara resmi ke Polda Metro Jaya, tapi karena menurut para penyidik Polda Metro Jaya ini cakupannya terlalu luas, kemudian dilempar ke Barreskrim. Jadi sudah dilaporkan cuitan Bang Pigai ini ke Barreskrim Polri? Bang Adi? Sudah resmi dilaporkan. Apakah kemudian akan ada pemanggilan terhadap Bang Pigai? Anda sudah dapat informasinya sebagai pelapor? Pihak Mabes Polri mengatakan selama 14 hari kita akan dipanggil untuk melakukan pemrosesan. Yang jelas laporan ini sudah resmi. Bang Martin, dengan sudah dilaporkannya secara resmi klien Anda ke Barreskrim, apakah klien Anda siap mempertanggungjawabkan pernyataannya dan menghadapi proses hukum? Karena ini sudah masuk ke ranah penyelidikan begitu, Bang Martin. Iya, kan yang pertama itu kalau ranahnya misalnya rasis segala macam, simpulan mereka lebih kepada subjektif mereka, itu kan kami sendiri memang sudah siap. Walaupun kami melihat itu sebenarnya tidak ada unsur rasis. Dari pengertian, dari cuitan itu tidak ada unsur rasis begitu, tapi ini kan cuma berusaha untuk dibikin-bikin, itu yang pertama. Yang kedua itu kalau kita lihat misalnya tadi di penjelasan lebih lanjut itu kan misalnya bicara tentang Pak Ganjar, bicara tentang Jokowi, itu kan sebenarnya bukan di ranahnya para pelapor begitu, karena mereka harus dipahami itu adalah posisi mereka itu pemimpin publik. Jangan sampai kemudian kita pakai alasan yang sebenarnya itu kontraproduktif begitu. Artinya alasan ini tidak memungkinkan, tapi kita coba berusaha mencari-cari yang sebenarnya itu tidak ada korelasi sama sekali. Kalau misalnya teman-teman mau melapor dalam konteks rasisnya itu harus dipertanggungjawabkan begitu. Kenapa lu bisa menyebut itu ras? Jadi itu yang harus jadi argumen begitu. Bang Martin, saya harus potong. Harus gimana? Iya, Bang Martin, saya mau tanya, ini sebetulnya bukan sekali ya klien Anda melontarkan kritik keras kalau menurut Anda ya kepada rezim pemerintah dan partai koalisinya. Kalau kita lihat ada beberapa kali pernyataannya Bang Natalius Pigai yang memang keras sekali mengkritik pemerintah, presiden, kemudian dengan partai koalisinya. Apakah ini bentuk kekecewaan Bang Natalius Pigai? Kan begini Mbak, dalam konteks misalnya itu aktivis kemanusiaan, itu kan ada
hal yang paling tinggi itu adalah kritikan hanya untuk bagaimana menyelamatkan warga bangsa. Jadi kalau ternyata itu ada hal-hal yang memungkinkan untuk misalnya mengganggu kepentingan publik atau misalnya seperti masalah pelanggaran HAM tinggi segala macam, saya pikir kritikan-kritikan yang begitu itu penting supaya bagaimana kita meminimalisir masalah-masalah di Papua. Macam contoh Pak Natali sendiri ini kan di dalam jalanannya itu kan selalu mengkritisi hal-hal yang sangat pedas. Mestinya itu justru butuh banyak orang seperti Natalius yang bisa mengkritisi pemerintah agar arah pengelolaan negara ini bisa arah tujuan negara. Gitu. Oke, baik. Kita ini kan bukan mengelola negara itu hanya lu punya kepentingan pribadi, ini untuk kepentingan publik. Baik. Jadi setiap pemimpin publik itu harus dikritisi, sekalipun peras bagaimanapun harus dikritisi. Lagi itu tidak melanggar hukum gitu. Oke, terakhir saya kasih waktu ke Bang Adi, tapi singkat saja karena waktu kita tidak banyak. Harapan Anda dengan pelaporan ini apa? Karena Anda dan relawan Baranusa berharap bahwa Natalius Pigai minta maaf atau memang mesti terjerat pidana. Singkat saja, waktu kita tidak banyak. Ya, kami sih tidak ingin gaduh juga sebetulnya. Ini kan gaduh ini kan berawal dari cuitan Bang Pigai kan gitu. Tadi kami sudah di Detik kami bicara Bang Pigai urusan pelaporan ini menurut kami sudah tidak perlu lagi lah Bang Pigai berdalih ini segala macam karena memang itu sudah jelas salah. Ya kan gitu. Dari cuitan itu sudah sangat jelas salah. Harapannya apa? Apakah Bang Pigai minta maaf atau seperti apa? Minta maaf aja secara terbuka. Oke, baik. Pada orang Jawa Tengah, kepada rakyat Indonesia, kepada Jokowi, Ganjar gitu. Udah selesai urusan gitu. Nggak perlu panjang-panjang juga kita. Baik. Kita tunggu nanti bagaimana proses penyelidikannya karena ini sudah masuk ke ranah pidana, sudah dilaporkan ke Barreskrim Mabes Polri. Kita tunggu dalam 14 hari nanti apakah kemudian Natalius Pigai dan juga pelapor dari pihak relawan Baranusa akan juga dipanggil. Sekali lagi kita akan tunggu nanti bagaimana prosesnya di kepolisian. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini. Ada Adi Kurniawan, Ketua Umum Relawan Baranusa, serta Martin Go, pengacara Natalius Pigai. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih, salam sehat. Mbak.